Pembahasan menarik hari ini, Hani terus melakukan playing victim dalam upaya mempertahankan rumah tangga bersama Dian. Termasuk salah satunya berlutut sambil menangis di depan Dian. Selanjutnya, Hani memanfaatkan situasi dan kondisi kecelakaan ketika dalam perjalanan menuju pengadilan agama untuk mediasi. Akan tetapi itu semua tidak membuat keadaan berubah. Karena pada kenyataan, sikap Dian nampak dingin karena memang sudah tidak cinta Hani. Akan tetapi Hani masih memaksakan kehendak untuk bertahan sama Dian yang sudah dicintai. Itu artinya Hani masih terus melakukan tipuan untuk bisa menarik simpati sama Dian. Tidak hanya tipuan dalam asmara, namun Hani juga melakukan tipuan tentang Aura yang belum terbongkar identitasnya sebagai anak kandung Gino. Jadi ketika Hani terus melakukan kebohongan terhadap Dian, maka selama itu pula dirinya tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Dan itu akan terus terjadi walaupun dirinya berusaha keras mempertahankan pernikahan dengan cara menolak perceraian di pengadilan agama. Lalu apa yang terjadi dan apakah usaha Wulan dan Hani yang terkesan pantang menyerah membujuk Dian akan berhasil? Tentu tidak ya, malah sebaliknya mereka berdua makin sakit hati dan menderita. Belum lagi kalau sampai tahu dia hamil, pasti makin menderita hidup Wulan dan Hani nantinya. Sebab Dian akan terus dekat dengan Tias setelah tahu kehamilan. Sementara itu, sudah ada niat Yuni dan Tias mengikuti nasihat dari Ustadzah jujur kepada Dian, namun meminta untuk merahasiakan dari keluarga terutama Hani dan Wulan. Pembahasan menarik berikutnya, Tias sudah mendapatkan wejangan dan saran dari Ustadzah saat menemuinya. Dan ternyata dari saran tersebut adalah Tias harus jujur sama suami tentang kehamilan yang dialami. Itu artinya Tias tidak akan bisa merahasiakan kehamilan untuk selamanya. Namun ada saatnya nanti pasti akan jujur kepada Dian. Sebab jika Tias menyimpan kehamilan kepada sang suami, maka dirinya justru yang akan berdosa. Lalu apa yang terjadi dan apakah malam ini Tias dan Dian akan bertemu dan bisa jujur tentang kehamilan? Tentu itu masih membuat penasaran ya. Namun yang pasti akan ada adegan di mana Dian dan Tias akan bertemu di rumah sakit. Dan sepertinya Dian tidak mendapatkan informasi kehamilan secara langsung dari Tias, melainkan kemungkinan dapat informasi dari suster rumah sakit. Nah, itulah jalan awal di mana cepat atau lambat pasti Dian akan mendengar kabar bahagia kalau Tias sebagai istri yang dicintai sudah mengandung. Jadi ketika Tias hamil anak kandung Dian, maka yang berhak dan bertanggung jawab adalah Dian. Sebaliknya Gino tidak akan bisa lagi punya alasan mendekati Tias lagi dalam asmara. Makin menarik namun seru dari kisah cinta Tias dan Dian saat ini, karena mereka sudah ditetapkan berjodoh dan tidak akan bisa berpisah karena kehamilan. Episode selanjutnya, pertemuan antara Dian, Hani, dan Wulan masih terjadi. Dari pertemuan mereka nampak terjadi perdebatan, di mana Wulan mencoba memberikan pengaruh kepada Dian, namun gagal. Sehingga Wulan hanya bisa pasrah namun berusaha memberikan ancaman kalau Dian akan menyesal jika sampai cerai dari Hani. Tanpa Wulan sadari sebelumnya kalau keputusan Dian menceraikan Hani adalah keputusan tepat yang justru akan membuatnya menyesal karena dulu pernah melakukan jebakan terhadap Dian dalam pernikahan bersama Hani. Jadi yang menyesal nantinya bukan Dian, karena Dian akan tetap bahagia bersama Tias. Justru sebaliknya yang menyesal adalah Hani dan Wulan sendiri sebagai biang kerok kejahatan yang mereka lakukan selama ini. Nah, pasca Wulan gagal untuk membujuk Dian untuk tidak cerai dengan Hani, maka giliran Hani yang terus merengek-rengek seperti anak kecil sambil menangis. Hani berusaha menghentikan Dian yang saat itu mau pergi dari pengadilan agama. Episode selanjutnya, usaha Hani akan tetap sia-sia dan gagal ketika mencoba menghentikan Dian, karena Dian akan cuek dan meninggalkan Hani dengan cara naik mobil dan pergi. Dari adanya Dian pergi meninggalkan Hani dan tidak menghiraukan tersebut, maka Hani dan Wulan akan sama-sama menderita di jalanan berdua. Mereka berdua adalah kedua pasangan peran antagonis yang menderita atas kejahatan sendiri, sehingga karma akan terus menghantui dan menyertai mereka berdua. Maka dari situlah semakin Hani dan Wulan sulit mendapatkan Dian lagi dalam asmara dan keluarga, maka rasa sakit hati mereka berdua akan tetap dilimpahkan kepada Tias yang dimusuhi. Karena pada kenyataan nanti Dian akan lebih peduli sama Tias lagi pasca tahu sudah mengandung anak kandungnya.
Bahkan kemungkinan terbaiknya adalah Dean akan tetap rujuk sama Tias. Episode berikutnya, kepergian Dean akan membuat Hani menangis histeris. Namun penderitaan yang dialami akan dilampiaskan kepada Tias yang disalahkan dan tetap dituduh sebagai pelakor. Dari sini Hani terkesan tidak bisa menerima takdir dan kenyataan dalam hidupnya. Sebaliknya, Dean akan tetap ingat dan terus kepikiran sama Tias yang dikhawatirkan setelah sebelumnya tidak hadir dalam persidangan cerai. Sehingga Dean akan mengambil kesempatan Tias untuk menghubungi lewat video call dengan harapan dapat kepastian dan kabar baik. Hingga endingnya Dean akan sangat terpukul dengan jawaban Tias saat tanya lewat HP. Sebab Tias akan menyatakan kalau dirinya tidak hadir ke pengadilan supaya masalah perceraian selesai dengan cepat. Nah, dari situlah yang membuat hati Dean nampak terpukul dan sakit, karena keputusan yang diambil tidak sesuai dengan hati nurani sebelumnya. Biarpun begitu, perpisahan Dean dan Tias sifatnya hanya sementara, namun akan kembali bersama dan bersatu lagi saat kehamilan diketahui oleh Dean. Entah akan diketahui di kisah cerita hari ini atau episode selanjutnya. Namun yang pasti akan sangat seru dan membuat baper dari hubungan Dean dan Tias yang sudah ditetapkan berjodoh. Bisa disimpulkan adegan berikutnya Dean dan Tias akan tetap bertemu dalam adegan. Sebab dari cerita berikutnya Dean dan Tias akan bersama di rumah sakit. Dan mungkin dari situlah awal mula Dean akan curiga dan mengetahui kehamilan Tias sebagai istrinya. Sementara itu umur kehamilan sudah memasuki 8 minggu dalam kandungan. Sehingga talak yang dijatuhkan Dean kepada Tias kemarin tidak sepenuhnya sah. Jadi pada intinya ketika nanti Dean sudah tahu kehamilan Tias, maka dirinya akan tetap bertanggung jawab dan akan berusaha rujuk demi anak kandungnya. Kesimpulan selanjutnya, sidang perceraian akan tetap terjadi dan berjalan sesuai dengan rencana. Karena sebelumnya antara Dean dan Hani serta Tias tidak ada jalan keluar untuk mempertahankan rumah tangga. Akan tetapi dari persidangan nanti yang bisa sah adalah Hani. Sebaliknya Tias dan Dean gagal cerai karena kehamilan. Maka dari situlah ketika Hani dan Wulan tahu kabar kehamilan Tias, pasti mereka berdua akan berbuat jahat untuk menyingkirkannya. Sebab kehamilan Tias akan menjadi penghalang Dean untuk menceraikan Tias. Jadi pada intinya kehamilan akan menjadi kekuatan untuk Dean mempertahankan Tias. Jika Tias bisa bertahan dan mempertahankan bayi dalam kandungan, maka sudah pasti Wulan dan Hani kalah dan menderita. Itulah yang terjadi sehingga perjuangan Tias dan Dean akan tetap dilakukan dan membuat baper untuk bisa mengalahkan Wulan dan Hani yang ingin berbuat jahat. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.